Halo Pak Nana, kami dari kelompok 3. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai fluida statis dan dinamis. Perkenalkan saya Hamdi Kosoni Hartono dari kelas 11C absen nomor 9. Saya Wilson dari kelas 11F nomor absen 30. Saya Josephine dari kelas 11B absen nomor 16. Saya Mel dari kelas 11C nomor absen 17. Saya Audi dari kelas H nomor absen 4. Saya Awan dari kelas 11A nomor absen 25. Saya Jason dari kelas 11A absen 12. Selamat menyaksikan. Dasar teori, fluida merupakan zat yang cair yang dapat berubah bentuk secara kontinu bila terkena tegangan geser. Fluida mempunyai molekul yang terpisah jauh, gaya antar molekul kecil yang jauh lebih kecil dari benda padat, serta molekul lebih bebas bergerak. Maka dari itu, zat cair dan gas dapat termasuk dalam salah satu jenis fluida. Dikatakan statis jika tidak mengalami pergerakan dalam keadaan bergerak, namun tidak ada perbedaan dari kecepatan partikel-partikel fluida tersebut ataupun tidak menimbulkan gaya geser. Alat dan bahan, kayak triplek dipotong menjadi bahan pesawat, cutter untuk memotong, super glue menempel bagian-bagian pesawat, penggaris mengukur bagian-bagian pesawat, karet amplas menghaluskan bagian pesawat, pensil untuk menggambar, gunting untuk memotong, stik kayu buat bagian dari sayap, polyfoam untuk sayap pesawat. Konsep fisika, kata dinamis berarti memiliki banyak energi dan cepat bergerak. Maka fluida dinamis merupakan fluida cair atau gas yang mengalir sehingga dalam alirannya terdapat garis arus aliran fluida yang mengikuti satu garis. Besar tegangan permukaannya dipengaruhi oleh massa jenis fluida, kecepatan aliran, dan ketinggiannya. Ketika sebuah partikel fluida dengan kecepatan tertentu melalui titik B, partikel lainnya yang menyusul melewati titik A akan memiliki kecepatan aliran yang sama dengan partikel yang melewati titik B tadi. Ciri-ciri fluida statis adalah fluida tersebut diam, stabil, berada dalam keseimbangan, dan tidak memiliki percepatan. Sedangkan ciri-ciri fluida dinamis adalah fluida dianggap tidak kompresibel, fluida tidak memiliki kekentalan, merupakan aliran stasioner, dan tidak tergantung waktu. Nah, ada dua jenis fluida dinamis, yaitu aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar merupakan aliran ideal dan fluida dikatakan aliran laminar jika aliran tersebut berkecepatan rendah. Dan jika paket fluida mengalir bersama dengan paket fluida di sebelahnya, tiap jalur fluida tidak ada yang berseberangan. Aliran turbulen merupakan fluida yang gerakannya tidak tenang, lunak, dan bergolak. Partikel fluida tidak membuat fluktuasi tertentu dan tidak memperlihatkan adanya pola yang dapat diamati. Rumus dari fluida dinamis yaitu: Pada praktikum kali ini kami membahas mengenai fluida statis dan dinamis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei hingga 14 April 2024 di Laboratorium SMA Karangturi, Semarang. Praktikum ini melibatkan percobaan menggunakan pesawat dari gabus dengan beban yang dilemparkan menggunakan karet, dengan panjang tarikan karet yang berbeda-beda. Alat serta bahan yang kami gunakan demi berjalannya praktikum ini adalah kayu, basa, cutter, super glue, penggaris, karet, pensil, gunting, kertas sampat, malam, kayu triplek, amplas, dan yang terakhir meteran. Kayu basa bisa digunakan pada praktikum kali ini sebagai badan pesawat. Cutter memiliki fungsi untuk memotong bahan-bahan sehingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Super glue berfungsi sebagai bahan yang menempel pada potongan kayu sehingga dapat menjadi pesawat. Penggaris digunakan dalam perancangan tubuh pesawat di kertas A4 menggunakan pensil, lalu hasil rancangan tersebut berfungsi sebagai paduan untuk tubuh pesawat. Gabus berfungsi sebagai bagian pesawat, sayap pesawat, dan ekor pesawat yang akan ditempelkan pada tubuh pesawat. Malam berfungsi sebagai beban pada tubuh pesawat agar dapat meluncur. Kayu triplek digunakan sebagai bahan dasar ketapel untuk melontarkan pesawat, dan karet dipasang di triplek tersebut sebagai fungsi pelempar pesawat. Dan meteran yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengukur panjang tarikan dari jarak tempuh
pesawat yang sudah kita tarikkan sebelumnya. Pada percobaan yang pertama, panjang karet ditarik sebanyak 35 cm. Pesawat dengan berat 0,6 kg lalu dilontarkan dengan karet tersebut dan menempuh jarak sebanyak 253 cm dalam 3,6 second. Arah belok pesawat adalah kiri dan lintasannya adalah lurus. Kecepatan dari laju pesawat adalah 70,3. Untuk percobaan yang kedua, panjang karet ditarik adalah 40 cm. Pesawat dengan berat 0,6 kg lalu dilontarkan dengan karet tersebut dan menempuh jarak 394 cm dalam 4,7 second. Arah belok pesawat adalah kiri dan lintasannya adalah lurus. Kecepatan dari laju pesawat adalah 83,8. Untuk percobaan yang ketiga, panjang karet tarik adalah 45 cm. Pesawat dengan berat 0,6 kg lalu dilontarkan dengan karet tersebut dan menempuh jarak sebanyak 520 cm dalam 5,1 second. Arah belok pesawat adalah kiri dan lintasannya adalah lurus. Kecepatan dari laju pesawat adalah 101,9. Untuk percobaan yang keempat, panjang karet ditarik adalah 50 cm. Pesawat dengan bobot 0,6 kg lalu dilontarkan dengan karet tersebut dan menempuh jarak sebanyak 624 cm adalah 5,7 second. Arah pesawat adalah kiri dan lintasannya adalah lurus. Kecepatan dari laju pesawat adalah 109,4. Dan yang terakhir, percobaan yang kelima adalah panjang karet ditarik sebanyak 55 cm. Pesawat dengan bobot 0,6 kg lalu dilontarkan dengan karet tersebut. Dapat menempuh sebanyak jarak 720 cm dalam 6,8 second. Arah belok pesawat adalah kiri dan lintasannya adalah lurus. Kecepatan dari laju pesawat adalah 105,8. Jadi kesimpulan fluida adalah sebagai berikut. Dalam contoh hal ini, kami menggunakan pesawat di mana panjang tarik karet mempengaruhi seberapa banyak pesawat bisa menempuh jaraknya. Selama pengambilan data, hasil pada penerbangan membutuhkan percobaan berkali-kali karena saat pesawat diterbangkan bisa belok ke kanan atau ke kiri dan tidak lurus. Lalu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidaklurusan ini mungkin disebabkan oleh pertama, ada lingkungan angin yang mendorong pesawat saat penerbangan. Ada juga ketidakpasan ketika hendak melempar pesawat yang membuatnya terbang miring. Lalu, ketidakrataan pada masing-masing sayap juga dapat menjadi pemicu. Untuk pembagian tugas, Tony mengerjakan slide PPT, Josephine mengedit video, saya Wilson membuat skrip video, Audi membuat dasar teori, Vela membuat laporan sementara, Owen dan Jason melakukan penjelasan di video.